Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswi Rakanita dari PG PAUD semester 2. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menangani anak dengan gangguan bahasa ekspresif. Anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi dahulu dikenal sebagai gangguan perkembangan bahasa dan bicara. Salah satu cirinya adalah apabila seorang anak dikatakan mengalami gangguan bahasa ekspresif bila terdapat jarak antara apa yang ingin dimengerti oleh anak dengan apa yang ingin mereka katakan. Masalah gangguan komunikasi ini biasanya sering terjadi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Itu kisaran usia 6-7 tahun. Tapi ketika anak ini sudah menganjak pada usia remaja, hampir seluruh anak ini mengalami masalah komunikasi dan ini berhasil memperoleh perkembangan yang normal. Biasanya ini dikarenakan banyak berinteraksi dengan temannya, lebih sering mengenal dunia luar, dan itu juga bisa menstimulasi anak ini berkembang dengan baik. Namun, para peneliti-peneliti itu menemukan beberapa fakta yang dapat menyebabkan anak ini memiliki gangguan komunikasi, yaitu salah satunya adalah lingkungan rumah. Mengapa demikian? Karena orang tua adalah peran paling penting dalam perkembangan anak. Misalnya, ayah jarang berkomunikasi atau hanya mengucapkan 2-3 kata pada anak setiap harinya. Atau biasanya menggunakan bahasa-bahasa nonverbal, misalnya mengatakan iya dengan menganggukkan kepala atau mengatakan tidak dengan menggelengkan kepala. Ini bisa menyebabkan anak tersebut akan meniru atau akan melakukan hal yang sama pada lingkungan sekitarnya. Maka dari ini, orang tua sangat diperlukan untuk menstimulasi anaknya agar anaknya ini bisa berkembang komunikasinya. Ada beberapa cara yang perlu dilakukan oleh orang tua atau guru untuk mengatasi anak dengan gangguan bahasa ekspresif atau gangguan komunikasi, yaitu dengan cara mengajaknya berbicara. Jadi ketika sering kita mengajak anak berbicara, itu lama-kelamaan dia akan mulai merangsang. Maksudnya merangsang di sini daya pikirnya. Semakin kita sering memberikan pertanyaan, akan semakin anak tersebut menjawab dan mengungkapkan kata-katanya. Yang kedua, dengan bernyanyi. Dengan kita mengajak anak bernyanyi, anak tersebut akan mengeluarkan suaranya, mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan ekspresinya, dan usahakan untuk bernyanyi nyanyian yang menunjukkan sikap atau nyanyian yang bisa membuat anak ini menjadi meningkat, yang memuat unsur-unsur seperti fisik motorik, bahasa, atau nyanyian yang bersifat menggembirakan. Dengan ini anak akan senang, anak akan merasa dirinya harus mengeluarkan suara, anak akan melanjutkan perkembangan meskipun sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga, ulangi kata yang anak pelajari. Misalnya kita memberikan gambar dan gambar tersebut adalah gambar sayuran. Kita mengajak bicara, kita ajak anak untuk mengulangi kata tersebut. Misalnya bu guru menunjukkan sayuran. Ini gambar apa sayang? Ya, gambar sayuran. Usahakan anak tersebut menyebutkan sayuran, atau bisa menggunakan kata-kata lain yang mudah atau bisa dipahami oleh anak tersebut. Yang paling penting adalah kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap anak tersebut, supaya kita tahu bagaimana perkembangan anak tersebut selama kita melakukan terapi wicara. Karena pada dasarnya kita hanya memberikan stimulasi yang menurut kita sudah cukup, tapi kita tidak pernah tahu apakah itu sudah cukup untuk anak tersebut atau belum. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.